Permisi Bu Bidan, selamat pagi. Pagi juga Mbak. Perkenalkan saya Bidan Media yang bertugas pada pagi ini. Sebelumnya saya boleh minta identitas Mbak? Baik Mbak. Di sini Mbak datang berkonsultasi apa Mbak? Saya di sini Ibu datang untuk konsul karena saya hari ini sering merasa cemas setelah berhubungan seksual dengan pacar saya. Saya ingin mendapatkan informasi atau bantuan risiko kesehatan terkait perilaku seksual. Terima kasih sudah datang ke sini. Apa ya, ada yang bisa saya bantu hari ini? Sebenarnya saya merasa cemas, Ibu, dan takut. Saya dan pacar saya pernah berhubungan seksual, dan saya khawatir dengan resiko yang mungkin terjadi seperti kehamilan atau penyakit menular. Saya mengerti Mbak, perasaan khawatir itu wajar, terutama jika menyangkut hal-hal seperti kesehatan dan keamanan. Pertama-tama, apakah kamu dan pacarmu menggunakan alat kontrasepsi saat berhubungan? Tidak selalu, Ibu. Kami pernah menggunakan kondom, tetapi ada juga saat dimana kami tidak memakainya. Saya takut, Ibu, itu meningkatkan risiko kehamilan atau infeksi. Memang benar, tidak menggunakan kontrasepsi dapat meningkatkan risiko kehamilan dan infeksi ya Mbak, menular seksual, seperti HIV. Apakah kamu mengalami gejala tertentu yang membuatmu khawatir Mbak? Tidak ada gejala sih Bu, hanya saja setelah beberapa kali berhubungan tanpa perlindungan saya jadi khawatir kalau ada kemungkinan hamil atau terkena tertular virus. Kekhawatiranmu sangat beralasan sini ya. Selain risiko kehamilan juga, beberapa memang tidak menunjukkan gejala pada awalnya tapi bisa berdampak serius dalam jangka panjang jika tidak ditangani. Apakah kamu pernah memeriksa diri atau mempertimbangkan untuk melakukan tes kesehatan seksual? Belum pernah sih Ibu, saya takut nanti orang lain tahu dan saya malu karena harus periksa ke klinik Ibu. Oh, saya paham, Mbak. Stigma seputar hal ini sering membuat organ takut untuk mencari bantuan. Namun, pemeriksaan kesehatan seksual dilakukan secara rahasia dan profesional kesehatanmu adalah prioritas. Dan dengan memeriksa diri, kamu bisa lebih tenang dan memahami keadaan tubuhmu. Apakah ada kemungkinan saya tertular HIV ya Ibu atau penyakit lain jika tidak selalu memakai kondom? Iya, ada kemungkinan tersebut, terutama jika tidak menggunakan kondom secara konsisten. Selain HIV, ada seperti yang lain seperti chlamydia, gonorea, dan HPV yang bisa menular. Menggunakan kondom adalah cara paling efektif untuk mengurangi risiko tersebut, Mbak. Saya jadi lebih sadar Ibu akan risiko sekarang. Apakah ada cara lainnya ya Ibu yang bisa saya lakukan untuk melindungi diri atau menghindari kehamilan? Selain kondom, ada beberapa pilihan kontrasepsi lain seperti pil KB, suntik, atau implan. Namun kondom tetapi penting untuk melindungi dari saya juga mendorong kamu untuk mempertimbangkan kembali hubungan dan batasan yang kamu inginkan, karena keamanan emosional juga sangat penting, Mbak. Itu benar Ibu, kadang saya merasa tidak nyaman, tapi pacar saya meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Apa yang harus saya lakukan jika saya merasa ditekan Ibu? Mbak, merasa nyaman dan aman adalah hak kamu. Jika kamu merasa ditekan, itu mungkin tanda bahwa hubungan ini memerlukan evaluasi, komunikasi, perasaan, dan buat batasan yang jelas. Hubungan yang sehat adalah saling mendukung dan menghargai keputusan masing-masing, Mbak. Terima kasih ya Ibu. Saya merasa lebih tenang dan paham mengenai langkah-langkah yang bisa saya ambil untuk melindungi diri saya. Sama-sama Mbak. Ingat, kamu tidak sendiri, dan kesehatan serta kemanapun adalah yang utama. Jangan ragu untuk datang lagi jika butuh dukungan atau informasi lebih lanjut. Terima kasih ya Ibu. Kalau gitu saya pamit pulang dulu ya Ibu. Iya Mbak.